Salam dan bahagia. Saya Awang Sunaryo, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Klaten. Bapak Ibu guru hebat, saya akan menyajikan demonstrasi kontekstual pada modul 1.1 pendidikan yang berpihak pada murid. Berikut ini. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuh anak-anak kita. Artinya, bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk, manusia, dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Meskipun begitu, anak memiliki dasar jiwa dan kekuasaan pendidikan. Yang dimaksud dengan istilah dasar jiwa yaitu keadaan jiwa yang asli menurut kodratnya sendiri dan belum dipengaruhi oleh keadaan di luar diri. Dengan kata lain, keadaan jiwa yang dibawa oleh anak ketika lahir di dunia. Terdapat 3 aliran yang berhubungan dengan soal daya pendidikan. Yang pertama, yaitu anak yang terlahir di dunia itu diumpamakan seperti sehelai kertas yang belum ditulis, sehingga kaum pendidik boleh mengisi kertas yang kosong itu menurut kehendaknya. Teori ini dikenal juga dengan teori tabula rasa. Kedua, ialah aliran negatif yang berpendapat bahwa anak itu lahir sebagai sehelai kertas yang sudah ditulisi sepenuhnya, sehingga pendidikan dari siapapun tidak mungkin dapat mengubah karakter anak. Di sini pendidikan hanya dapat mengawasi dan mengamati supaya pengaruh-pengaruh yang jahat tidak mendekati diri anak. Sedangkan yang ketiga ialah aliran yang terkenal dengan nama konvergensi teori. Teori ini mengajarkan bahwa anak yang dilahirkan itu diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulis penuh, tetapi semua tulisan-tulisan itu suram. Lebih lanjut, menurut aliran ini, pendidikan itu berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram dan yang berisi baik, agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Segala tulisan yang mengandung arti jahat hendaknya dibiarkan agar jangan sampai menjadi tebal, bahkan makin suram. Selain hal-hal tersebut, pendidikan juga dipengaruhi oleh tenaga lahir pada batin, yaitu yang pertama, Montessori. Montessori mementingkan pelajaran panca indera hingga ujung jari pun dihidupkan rasanya. Anak diberikan kemerdekaan dengan luas, tetapi permainan tidak dipentingkan. Kemudian yang kedua adalah Froebel. Froebel juga menjadikan panca indera sebagai konsentrasi pembelajarannya, tetapi yang diutamakan adalah permainan anak-anak. Dan yang ketiga, Ki Hajar Dewantara mengatakan ada konsep yaitu taman siswa. Bisa dikatakan memakai kedua metode tersebut yang sebelumnya, akan tetapi pelajaran panca indera dan permainan anak itu tidak bisa dipisah, yaitu dianggap sebagai satu kesatuan. Dalam asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan itu adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai orang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Pada dasar pendidikan yang menuntun, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, dalam proses menuntun, anak-anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong
dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur, dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit-bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu tidak mungkin tumbuh dengan optimal. Laku anak di sini juga tidak dapat disamakan. Anak yang beribarat tumbuh seperti padi tidak akan tumbuh seperti jagung. Begitu juga anak yang tumbuh lakunya seperti ibarat tanaman jagung tidak akan menghasilkan padi. Dan tentunya cara tanam kedua tanaman ini pun juga beda perlakuan dari petani atau tukang kebun tersebut. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Jadi pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21, seperti bernalar kritis, kreatif, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu sangat berbeda dengan murid di pertengahan atau abad akhir pada abad ke-20. Kodrat alam Indonesia dengan memiliki 2 musim, serta bentangan alam mulai dari pesisir pantai hingga pegunungan memiliki keberagaman dalam memaknai dan menghayati hidup. Demikian pula dengan zaman yang terus berkembang dinamis, mempengaruhi cara pendidik menuntun para murid. Dasar pendidikan yang berikutnya ialah budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif sehingga menciptakan karya atau psikomotorik. Jika Bapak Iwan Syahril memetaforakan pendidikan Ki Hajar Dewantara seperti tata surya, saya mengibaratkan sebagai taman tumbuhan. Di dalam taman tumbuhan itu berbagai jenis tumbuhan dengan buah dan laku tumbuh kembangnya sendiri. Akan beda musim bagi mangga, rambutan, dan padi untuk bersemai. Begitu pula peran guru sebagai petani dalam memberikan perlakuan untuk menumbuh kembangkannya. Sesuai kodrat alam dan zamannya, padi akan tumbuh di ladang sedangkan mangga atau rambutan umum ditemukan di pekarangan. Masa berbuah yang berbeda, namun seiring perkembangan zaman akan bermunculan varietas baru yang unggul sesuai keinginan dan tuntutan konsumen. Yang terpenting, perbedaan dan perkembangan itu tetap konsentris kodratnya sebagai tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam hal ini saya mengibaratkan sebagai nilai-nilai kemanusiaan yang mengakar. Bapak guru hebat, relevansinya dengan konteks pendidikan murid di sekolah. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara harus mampu mewadai dan menuntun murid sesuai kodrat alam dan zamannya berdasarkan keadaan sosio-budaya masing-masing. Menghargai harkat dan agamanya, cinta tanah air dan bangsa, menanamkan budi pekerti, tidak memaksakan kehendak karena berbeda budaya, memberikan kesempatan yang luas bagi murid berpendapat sebagai bentuk keberpihakan pada murid, serta menuntun anak-anak untuk merdeka dalam proses belajar mereka. Indonesia sudah merangkum semua hal tersebut dalam nama Pancasila. Dalam menerapkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut memiliki tantangan, di antaranya
Guru terlalu mendominasi dan kurang sabar terhadap murid, murid kurang dipercaya dan diberi kesempatan oleh guru, sehingga pembelajaran terkesan ditarget oleh asesmen semata yang berakibat pada pemanfaatan sumber daya yang ada yang kurang maksimal. Dalam menjawab tantangan-tantangan tersebut, ada solusi dan strategi sebagai berikut. Desain pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian, guru harus dapat meningkatkan aktivitas dan kreativitas murid. Kemudian, guru menggunakan metode atau model pembelajaran yang variatif dengan memanfaatkan teknologi, alam sekitar, atau orang tua sebagai wujud aktualisasi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara di setiap desain pembelajaran.